Bab 1601. Charlie sedang duduk di mobil Wei Liang dalam perjalanan ke rumah Gu. Elsa mengiriminya pesan WeChat, mengatakan, "Charlie, saya telah memesan tiket pesawat untuk kita berdua kembali ke Aurous Hill. Besok pukul 9 pagi, oke?" "Baik." Charlie menjawab, "Berapa harga tiketnya?" "Aku akan mentransfermu." Elsa mengeluh, "Itu hanya tiket pesawat, jadi kamu harus memberi saya uang." "Kamu terlalu jauh dariku, kan?" Charlie berkata dengan serius, "Kamu membayar saya, bagaimana saya tidak bisa membayar kamu?" Elsa mendengus dan bertanya, "Kalau begitu kamu menyelamatkan saya beberapa kali, bagaimana saya tidak bisa membalasnya? Kapan Emer Charlie memberi saya kesempatan untuk setuju dengan saya?" Charlie tidak bisa berkata-kata dan berkata tanpa daya, "Ya, aku tidak akan sopan kepadamu tentang tiket itu. Sampai jumpa di bandara besok pagi." Elsa berkata, "Kalau begitu kamu sampai di bandara sebelum jam 8, jangan bangun terlambat." Charlie berkata, "Jangan khawatir, aku akan tiba di bandara tepat waktu." Setelah menutup telepon, Wei Liang di samping bertanya dengan gugup, "Emer Charlie, apa kau akan kembali ke Aurous Hill besok?" "Benar." Wei Liang bertanya lagi, "Tuan Charlie, kapan kamu akan kembali lagi?" "Belum yakin." Wei Liang merasa kedinginan. Dia awalnya berpikir bahwa jika Charlie akan tinggal di East Cliff, dia akan pergi ke rumah pamannya setiap 3-5 untuk menjilatnya. Mungkin setelah beberapa saat, dia akan bisa memaafkannya atas apa yang dia lakukan sebelumnya dan memulihkan kesuburannya. Tapi Charlie akan meninggalkan East Cliff besok, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk selingkuh di masa depan. Apa yang dapat dia lakukan? Jika Charlie berniat untuk memulihkannya setelah 3-5 tahun, bagaimana dia bisa hidup 3-5 tahun ini? Charlie juga melihat melalui pikirannya dan berkata dengan ringan, "Bahkan jika saya tidak di East Cliff, Anda masih bisa tampil baik di depan keluarga paman Anda. Jika mereka puas dengan kinerja Anda, saya dapat mempertimbangkan untuk membuat Anda kembali normal sebelumnya." Wei Liang menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Tuan Charlie, jangan khawatir, aku akan bekerja keras." Ketika Charlie kembali ke rumah Gu, Philip sudah pergi ke grup Gu. Dia sembuh dari penyakit serius dan dalam kondisi fisik yang sangat baik, jadi dia mengabdikan dirinya untuk bekerja, berjuang untuk memperkuat kendalinya di grup Gu. Kecuali para pelayan di rumah, Charlie hanya melihat Sarah terbaring di sofa membaca novel. Karena semua vilanya dipanaskan lantai, padahal di luar dingin tetap hangat banget. Suhu di dalam ruangan konstan sekitar 28 derajat. Anda bisa memakai celana pendek dan lengan pendek di rumah seperti musim panas. Sarah mengenakan baju tidur berenda, dan kakinya yang ramping dan putih tumpang tindih dan terbuka ke udara. Sosoknya memang yang terbaik di antara semua wanita yang pernah dilihat Charlie. Bahkan lada kecil Auswei yang telah berlatih seni bela diri sepanjang waktu tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini terutama karena proporsi tubuh Sarah sangat bagus, dia adalah tubuh berkepala 9 yang diimpikan semua bintang wanita. Yang disebut tubuh berkepala 9 mengacu pada tinggi seorang wanita, yang sama dengan 9 kali panjang wajahnya sendiri. Wanita dengan rasio ini memiliki tubuh paling sempurna. Sangat sulit menemukan wanita dengan rasio tubuh yang begitu sempurna dalam hidup. Tidak berlebihan untuk memilih satu. Bab 1602. Melihat Charlie kembali, Sarah berdiri dengan gembira, berlari ke arahnya 3 atau 2 langkah, dan berkata sambil tersenyum, "Charlie, kenapa kamu kembali begitu cepat? Saya pikir Anda tidak akan kembali sampai malam." Charlie merasa lengannya sedang dipegang erat oleh tangannya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit berkecil hati, tetapi dia tidak berani memikirkannya, dan berkata, "Itu tidak lebih dari menghadiri pesta ulang tahun, dan aku kembali setelah semuanya berakhir." Setelah berbicara, Charlie bertanya padanya, "Bibi dan paman tidak ada?" "Ya." Sarah berkata dengan lembut, "Ayah pergi ke grup, dan ibu pergi makan malam amal. Ada lelang amal dan pesta anggur. Mereka tidak akan makan di rumah pada malam hari." Charlie mengangguk. Dia tahu bahwa dengan status Lenan, dia juga seorang selebriti super peringkat atas di East Cliff. Suaminya melakukan comeback terkenal, dan dia harus menggunakan metodenya untuk membuat comeback terkenal agar dapat mendukung suaminya. Sarah bertanya ragu-ragu saat ini, "Charlie, apakah kamu yakin akan pergi besok?" Charlie berkata, "Ya, saya akan pergi besok."
Sarah tampak agak bingung, ragu-ragu sejenak, teringat sesuatu, dan berkata, "Charlie, kamu ikut aku jalan-jalan." Charlie bertanya padanya, "Kamu adalah bintang besar. Keluar saja di jalan, tidakkah kamu akan diikuti oleh paparazzi?" Sarah tersenyum dan berkata, "Sama seperti terakhir kali aku menjemputmu di bandara, samarkan saja." Setelah berbicara, Sarah berkata lagi, "Aku akan membawamu ke tempat kita bermain ketika kita masih muda. Apakah kamu ingat tempat 9T Street? 9T Street?" Charlie mengerutkan kening, selalu merasa bahwa nama tempat ini aneh dan familiar. Sarah berkata, "Itu adalah tempat di mana kami sering meminta orang tua kami untuk membawa kami ketika kami masih muda. Ada banyak pedagang kecil, toko kecil, banyak barang enak dan menyenangkan, dan letaknya di sebelah Danau Huai. Saat kita masih muda, saat itu musim dingin, kita pergi ke seluncur es Huai, apakah kamu ingat?" Dalam benak Charlie, sebuah penggalan masa kanak-kanak tiba-tiba muncul. Dalam gambar, dia dan Sarah bersama-sama, dipimpin oleh orang tua mereka, pergi ke 9T Street untuk makan manisan hau, dan bermain gerobak es di atas es. Musim dingin di East Cliff sangat dingin. Es tebal akan terbentuk di danau di Huai. Setelah es membeku, orang akan bermain skating dan bermain kereta es di danau. Anak-anak semua duduk di atas gerobak es buatan sendiri. Batang besi menusuk dan bergerak di atas es. Saat itu, anak-anak tidak memiliki produk elektronik untuk dimainkan, sehingga ketika musim dingin tiba, Charlie ingin bermain skating di Huai. Dia masih ingat bahwa orang tua Sarah memiliki rumah halaman yang sangat indah di Huai. Setiap kali orang tuanya membawanya ke Huai, pertama-tama mereka akan membawanya mengunjungi orang tua Sarah, dan kemudian makan di halaman rumah. Memikirkannya sekarang, ingatan yang tidak muncul di benaknya selama lebih dari 10 tahun masih hidup setelah sekian lama. Saat itu, Sarah hanyalah seorang pengikut. Mengenakan jaket berlapis kapas yang tebal, seperti bola kapas kecil, tangan kecilnya terulur dari lengan jaket berlapis kapas, meraih sudut-sudut bajunya dengan erat, dan tidak mau melepaskannya. Saat itu, dia selalu membubuhkan kata yang sama, "Charlie," di bibirnya, suaranya manis dan lembut, dan dia sedikit pemalu, itu sangat lucu. Namun, tempat yang paling dia cintai ketika dia masih kecil, dia sudah tidak ada selama 18 tahun. Memikirkan hal ini, hati Charlie penuh dengan nostalgia. Jadi dia bertanya padanya, "Sarah, apakah halamanmu di pantai belakang masih ada?" "Ya." Sarah berkata sambil tersenyum, "Itu adalah bangunan yang dilindungi, dan tidak boleh dibongkar. Ayah saya menghabiskan banyak uang untuk merenovasi itu 2 tahun lalu. Jika lalu lintas di pusat kota tidak terlalu padat, kami semua pasti ingin pindah ke sana untuk tempat tinggal permanen." Saat dia berkata, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Charlie, apakah kamu ingin aku membawamu ke sana sekarang?" Kenangan di benak Charlie berkerumun, dan hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia berseru, "Oke." Bab 1603. Setelah menerima jawaban pasti Charlie, Sarah menari dengan gembira, berlari kembali ke kamar, dan segera berganti menjadi jaket tebal panjang. Untuk mencegah orang melihatnya, dia juga membawa topeng hangat dan topi berbulu dengan 2 telinga kelinci yang lucu. Selain itu, dia juga memegang sepasang mata berbingkai hitam dengan bingkai bulat di tangannya. Setelah memakainya, dia adalah gadis yang imut dan menggemaskan. Dia memiliki gaya yang hebat, penyimpangan, yang akan membuat semua pria tergila-gila padanya. Faktanya, di dalam tulang Sarah, dia adalah gadis yang imut dan aneh. Dia memiliki pikiran yang sederhana, tidak ada pengalaman cinta, tidak ada pengalaman bergaul dengan lawan S3X, dan tidak ada pikiran rahasia seperti gadis-gadis di luar itu. Charlie melihat bayangan masa kecilnya dari wajahnya. Melihat ke belakang sekarang, Sarah adalah beban manis masa kecilnya. Alasan mengapa saya mengatakan itu adalah beban yang manis adalah bahwa, meskipun dia tidak ingin dia bersamanya setiap hari, memanggilnya Charlie seperti penguntit, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat menikmati perasaan berbalik di sekelilingnya. Sarah melihat Charlie menatapnya sedikit bingung, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan takut-takut, "Charlie, kenapa kamu menatapku seperti ini?" Charlie kembali sadar dan tersenyum canggung dan sopan dan berkata, "Hanya saja aku tiba-tiba memikirkan hal-hal ketika aku masih muda, dan aku sedikit terganggu." Hati Sarah manis dan gembira, dia menurunkan kelopak matanya sedikit, dan berbisik, "Ayo cepat pergi."
Agar tidak mengungkap identitas Sarah sebanyak mungkin, Charlie dan dia mengendarai Volvo tua yang sederhana dari area villa ke pusat kota. Huai berada di tengah East Cliff dan bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling makmur di kota. Apalagi tempat ini belum terlalu berkembang. Rumah-rumah halaman tua terlindungi dengan baik. Jika Anda ingin melihat kehidupan East Cliff, Anda harus datang ke tempat ini. Lebih dari setengah jam kemudian, Sarah masuk ke sebuah gang dekat Danau Huai. Dari gang yang agak sempit ini, sulit untuk membedakan apakah setiap rumah tangga di dalamnya adalah keluarga biasa atau keluarga besar. Di East Cliff, ada dua jenis orang yang tinggal di halaman. Salah satunya adalah orang yang sangat miskin yang tinggal di sebuah bungalow tua. Bahkan mungkin tidak ada toilet di rumah. Anda harus pergi ke toilet umum setiap hari. Bahkan di tengah musim dingin, Anda harus bangun dan lari ke toilet umum. Ada juga orang yang sangat kaya. Jika Anda ingin tinggal di rumah pekarangan, Anda harus memiliki cukup uang terlebih dahulu agar rumah pekarangan tersebut sangat layak huni. Karena sebagian besar halaman adalah bangunan satu lantai, dari luar tidak ada yang bisa melihat seperti apa bagian dalamnya. Hanya ketika Anda masuk Anda akan menemukan perbedaannya. Beberapa halaman dipenuhi dengan briket, sepeda, dan toples kimchi yang penuh dengan gang. Sangat sulit untuk berjalan. Ada juga banyak gubuk yang dibangun lusuh dan ada banyak resiko keamanan. Tetapi ada juga halaman, dari luar tidak menunjukkan pegunungan atau embun, dan sama sekali tidak menarik perhatian, tetapi setelah masuk, mereka menemukan ada gua di dalamnya. Ini adalah kasus di halaman rumah Sarah. Halaman orang lain penuh sesak dan berantakan, sedangkan halaman gua adalah carden dan antik. Di dalamnya, tak hanya ada sepotong marmer putih utuh yang diukir di dinding, tapi juga 9 carden tamron dengan pose berbeda-beda. Bab 1604. Ini adalah tembok 9 naga yang unik untuk bangunan kerajaan kuno. Ini bisa dikatakan standar tertinggi. Ada tembok 9 naga serupa di kota terlarang. Tidak apa-apa untuk meletakkannya di zaman modern. Jika itu di zaman kuno, tidak ada yang bisa menggunakan hal-hal berstandar tinggi seperti itu kecuali kaisar. Setelah ditemukan oleh keluarga kerajaan, itu akan menjadi kejahatan pengkhianatan, dan bahkan bisa menghukum 9 ras. Selain itu, halaman ini memiliki 4 pintu masuk dan 4 pintu keluar, dan halaman masuk tersebut sebenarnya telah membangun versi miniatur Taman Suzhou, dengan bebatuan, pavilion, jembatan kecil, dan air leding. Hanya ada beberapa pelayan setia keluarga Gu di halaman, jadi Sarah tidak ragu-ragu, melepas topeng, meraih lengan Charlie, dan berkata kepadanya, "Charlie, apakah kamu ingat halaman ini? Ketika kami masih muda, kami sering bermain petak umpet di sini." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku ingat, tapi aku selalu merasa itu tidak benar dalam ingatan." Sarah tersenyum dan berkata, "Ini adalah perbaikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada beberapa perubahan." Setelah itu, dia menunjuk ke air yang membeku dan berkata, "Selalu ada banyak ikan koi yang bagus di sini. Beberapa telah dibesarkan di rumah Gu selama lebih dari 30 tahun, dan beberapa masih seperti yang Anda lihat sebelumnya. Tapi sekarang sudah dingin. Koi telah dibesarkan di sayap berikutnya, dan mereka akan dilepaskan saat musim semi dimulai. Apakah Anda ingin pergi dan melihat?" Charlie berkata dengan heran, "Berapa lama koi hidup?" Sarah tersenyum dan berkata, "Umur koi adalah sekitar 60 hingga 70 tahun. Jika dibesarkan dan dirawat dengan baik, ia bisa hidup beberapa tahun lagi." Sambil berkata demikian, Sarah menggelengkan jarinya dengan serius dan berkata, "Lihat, ada beberapa jenis hewan peliharaan. Jika Anda membesarkannya dengan baik, mereka mungkin hidup lebih lama dari Anda. Yang lainnya adalah koi, dan yang lainnya adalah kura-kura dan burung beo. Macau dan burung beo bunga matahari dapat hidup hingga 60 atau 70 tahun. Begitu suara itu turun, dia mengambil Charlie dan berkata, "Ayo, saya akan mengajak Anda untuk melihat mereka, dan melihat apakah Anda dapat mengenali mereka." Setelah itu, Sarah membawa Charlie ke sayap di sebelah halaman. Ruang sayap ini memiliki area yang luas, dan lebih dari setengah area di dalamnya telah dibuat menjadi kolam ikan dengan suhu konstan, di mana banyak koi besar berenang di sekitarnya. Sarah menunjuk ke salah satu koi, yang panjangnya hampir 1 meter, dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu ingat? Anda dulu menamakannya Nobita. Nama dari Doraemon."
Charlie tersenyum dan mengangguk, ingat, dalam kesan ketika aku masih kecil, dia sepertinya yang paling besar. Sarah mengangguk dan berkata, itu adalah koi 3 warna Taiso. Ayahku berkata bahwa harga pembeliannya sebanding dengan harga 3 kamar tidur di East Cliff Third Ring Road. Charlie sedikit terkejut, meskipun dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Benda koi sebenarnya sangat mahal. Beberapa waktu lalu, wanita tertua dari keluarga Zhong menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membeli sepotong koi. Charlie juga melihatnya. Oleh karena itu, nilai dari koi yang berharga tidak dapat diukur dengan ukuran ikan hias biasa. Pada saat itu, Sarah membungkuk dan berjongkok di tepi kolam ikan, memberi isyarat dan memanggil Nobita ke koi besar. Tanpa disangka koi itu berenang langsung, Sarah mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan tidak bersembunyi sama sekali. Sarah menyentuh koi sambil berkata, Nobita, lihat, Charlie datang menemuimu, apakah kamu ingat dia? Dia masih mengingatmu. Meskipun koi tidak takut pada orang, ia mungkin memiliki beberapa keakraban dengan Sarah, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan manusia, dan tidak mungkin untuk memberi Sarah tanggapan apapun. Dan Sarah sedang berbicara dengannya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Charlie, ayahku berkata, Nobita baru berusia 30 tahun ini. Jika dia merawatnya dengan baik, dia bisa hidup selama 40 tahun lagi. Kami bermain dengannya saat kami masih muda. Segera, saat kita punya bayi, bayinya juga bisa bermain dengannya. Bab 1605. Meskipun Charlie tidak menanggapi kata-kata Sarah, kenangan masa kecilnya terus muncul di benaknya, dan itu masih tak terlihat, membuatnya merasa sedikit lebih dekat dengan Sarah. Dia bahkan memunculkan gambaran imajiner di benaknya. Jika orang tuanya masih hidup dan dia belum tinggal di Aurous Hill, apakah dia harus menikah dengan Sarah sekarang? Mungkin yang menjaga kolam koi ini sekarang bukan lagi yang berjalan bersama Sarah, dan mungkin orang tuanya, orang tua Sarah. Bahkan, sangat mungkin untuk mengikuti 1 atau 2,5 anak yang lebih tua, mengobrol di sekitarnya dan Sarah, menangis kepada orang tua mereka, dan kemudian menanyakan banyak detail dan kenangan tentang koi. Faktanya, semua ini bukanlah dugaan Charlie yang tidak masuk akal. Dia tahu karakter ayahnya. Changing, majikan kedua dari keluarga Wade, mengucapkan kata-kata yang baik. Jika dia masih hidup, jika dia berani mengatakan untuk tidak menikahi Sarah, dia takut kakinya akan patah. Selain itu, sebagian besar generasi kedua kaya East Cliff menikah lebih awal, karena keluarga telah mengatur pasangan nikah lebih awal, dan umumnya mereka akan mengatur pernikahan segera ketika mereka mencapai usia pernikahan yang sah. Dalam hal ini, dia mungkin telah menikahi Sarah di rumah ketika dia berusia 22 tahun. Menghitung mundur sampai sekarang, dia mungkin telah menikah dengan Sarah selama 4 tahun. Jika dia lebih efisien, itu normal untuk memiliki 2 anak. Melihat Charlie sedikit tersesat, Sarah bertanya dengan tenang di sampingnya, Charlie, apa yang kamu pikirkan? Charlie tersenyum pahit dan berkata, aku memikirkan orang tuaku. Sarah mendesah pelan, aku juga memikirkan Paman Wade dan Bibi Ann barusan. Saya hanya berpikir bahwa jika tidak ada yang salah dengan mereka tahun itu, kami mungkin sudah menikah, dan kami mungkin sudah punya anak. Jika mereka ada di sini hari ini, mungkin 3 generasi telah berkumpul. Charlie jelas terkejut. Tanpa diduga, Sarah juga memikirkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sarah menerima tunangannya sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia selalu menganggap menemukan dan menikahinya sebagai tujuan hidupnya. Jika dia benar-benar kehilangan dia di masa depan, bagaimana dia akan menghadapi Philip dan Lenan? Di masa depan, di bawah Jiuquan, bagaimana dia akan menghadapi orang tua yang telah berjanji? Sarah di samping tidak tahu bahwa Charlie sedang bergumul dalam pikirannya, jadi dia dengan lembut menarik tangannya dan berkata, maaf, Charlie, aku tidak boleh menyebut Paman dan Bibi, yang membuatmu sedih. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Setelah bertahun-tahun, tidak begitu menyedihkan lagi, ini lebih merupakan penyesalan. Sarah menggenggam 10 jari Charlie di sepanjang jalan, menariknya, dan berkata sambil tersenyum, Charlie, ayo kita keluar dan bermain. Charlie mengangguk, menyingkirkan pikiran melankolis di benaknya, dan berjalan-jalan di sekitar halaman bersama Sarah, lalu pergi ke Huai bersama. Sepanjang jalan, Sarah tidak mau melepaskan tangannya, dan Charlie tidak memaksanya untuk melihat bahwa dia sangat tertarik.
Meskipun cuacanya sangat dingin sekarang, bagi orang-orang East Cliff asli, ini adalah waktu terbaik untuk datang ke Hawaii untuk bermain skating. Oleh karena itu, seluruh Hawaii sangat hidup, dan esnya penuh dengan pria, wanita, dan anak-anak yang bermain-main. Charlie dan Sarah datang ke es bergandengan tangan, menyewa mobil es kecil dengan 2 tempat duduk di tuan tua di tepi pantai, dan kemudian dia mengajak Sarah bermain di atas es. Pada saat ini, ada ekspresi yang sangat terkejut di kerumunan menatap Charlie selamanya. Pemilik tampilan ini adalah Elsa. Elsa juga merupakan gadis East Cliff asli. Karena dia akan meninggalkan East Cliff untuk kembali ke Aurous Hill besok, dia juga melewatkan pengalaman berseluncur di Hawaii. Dia membawa sepupu kecil di rumah dan berlari ke Hawaii untuk bermain bersama.